Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Repiani Nur Apipah dengan NIM 12020606079, Salma Raudia Rahma dengan NIM 12020606087, Siti Sekifatul Hakiyah dengan NIM 12020606100, Ulfa Zahrani dengan NIM 12020606106, dan Zian Hasanah Nailul Kirom dengan NIM 12020601113. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pengembangan bahan ajar atau materi ajar dengan pendekatan saintifik untuk memenuhi salah satu tugas kelompok mata kuliah perencanaan pembelajaran biologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Muhammad Mutakin MPD dan Ibu Asrianti Mas'ud SSI MPD. Baik, langsung saja kepada pembahasan materi yang akan secara berurutan disampaikan oleh Salma Raudia, kemudian saya sendiri Repiani Nur Apipah, dilanjut dengan Siti Sakifatul Hakiyah, Ulfa Zahrani, dan yang terakhir oleh Zian Hasanah. Era globalisasi menjadikan literasi sains sangat penting dikembangkan dan dikuasai oleh siswa dengan keterampilan mereka yang miliki, agar mereka dapat memahami masalah yang akan dihadapi dalam lingkungan masyarakat. Menurut Hayer dan Yusuf, bahwa literasi sains berkaitan erat dengan kemampuan siswa dalam memahami informasi proses terjadinya ilmu pengetahuan dan dalam memahami fakta kehidupan sehari-hari. Tujuan utama pembelajaran sains adalah membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan-keterampilan dalam menyelesaikan masalah dengan model pembelajaran lebih diarahkan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan berpikir, membuat hubungan dengan kejadian-kejadian dunia nyata, konsep-konsep dan keterampilan melalui prosedur operasi ilmiah. Yang pertama yaitu pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar merupakan seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Yang kedua yaitu karakteristik bahan ajar. Terdapat 5 karakteristik dalam bahan ajar. Yang pertama yaitu self-instruction, yaitu bahan ajar dapat membuat siswa mampu membelajarkan diri sendiri. Yang kedua, self-contained, seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan secara utuh. Yang ketiga yaitu adaptif. Adaptif yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Yang keempat yaitu user friendly. Setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakaiannya. Dan yang kelima, yang terakhir, stand alone. Bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain. Selanjutnya ada materi mengenai jenis-jenis bahan ajar. Yang pertama ada menurut bentuknya. Belawati tahun 2003 menjelaskan bahwa bahan ajar dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama bahan cetak atau print, yakni sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Contohnya ada handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, foto, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bahan ajar dengar atau program audio, yakni semua sistem yang menggunakan sinyal radio secara langsung yang dapat dimainkan atau didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Contohnya kaset, radio, piringan hitam, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, bahan ajar pandang dengar atau audiovisual, yaitu segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Contohnya adalah video compact disc dan film. Dan yang keempat ada bahan ajar interaktif atau interactive teaching materials, yaitu kombinasi dari dua atau lebih media. Terdiri misalnya dari audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video yang oleh penggunaannya itu dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah atau perlakuan alami dari suatu presentasi. Contohnya adalah compact disc interaktif. Selanjutnya yang kedua ada menurut cara kerjanya. Andi 2012 menjelaskan bahwa bahan ajar dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, bahan ajar yang tidak diproyeksikan, yaitu bahan ajar yang tidak memerlukan perangkat proyektor untuk memproyeksikan isi di dalamnya, sehingga peserta didik bisa langsung mempergunakannya, yaitu misalnya dengan membaca, melihat, dan mengamati bahan ajar tersebut. Contohnya adalah foto, diagram, display, model, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada bahan ajar yang diproyeksikan. Nah, apa sih bedanya? Bedanya itu bahwa bahan ajar yang diproyeksikan ini memerlukan proyektor agar bisa dimanfaatkan atau dipelajari oleh peserta didik. Contohnya itu adalah slide, overhead transparency, dan proyeksi komputer. Nah, kemudian yang ketiga ada bahan ajar audio. Nah, apa sih bahan ajar audio? Bahan ajar audio ini adalah bahan ajar yang berupa sinyal audio yang direkam dalam suatu media rekam. Nah, untuk menggunakannya, kita memerlukan alat pemain atau player media rekam tersebut, seperti misalnya tape kompo, CD player, FCD player, atau multimedia player. Nah, contoh bahan ajar seperti ini, misalnya ada pada kaset, CD, flash disk, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada bahan ajar video. Nah, kalau bahan ajar video ini memerlukan alat pemutar yang biasanya berbentuk video tape player, VCD player, DVD player, dan sebagainya. Nah, karena bahan ajar ini hampir mirip dengan bahan audio, maka bahan ajar ini juga memerlukan media rekam. Hanya saja bahan ajar ini dilengkapi dengan gambar. Nah, jadi pada dalam tampilannya itu dapat diperoleh sebuah sajian gambar dan suara secara bersamaan. Misalnya itu video dan film. Nah, kemudian yang kelima, ada bahan ajar atau media komputer, yaitu berbagai jenis bahan ajar non-cetak yang membutuhkan komputer untuk menayangkan sesuatu untuk belajar. Nah, contohnya itu ada komputer media instruction dan komputer based multimedia atau hipermedia. Dan yang ketiga, ada jenis bahan ajar menurut sifatnya. Nah, Andi 2012 lagi-lagi menjelaskan bahwa bahan ajar dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama bahan ajar yang berbasiskan cetak, misalnya buku, pamflet, panduan belajar siswa, bahan tutorial, buku bekerja siswa, peta, chart, foto bahan dari majalah serta koran, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bahan ajar yang berbasiskan teknologi, misalnya audio kaset, siaran radio, slide, film, video kasetes, siaran televisi, video interaktif, dan multimedia. Dan yang ketiga ada bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek, misalnya kit science, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ada bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama nih untuk keperluan pendidikan jarak jauh. Misalnya ada telepon, handphone, video conference, dan lain sebagainya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari selanjutnya, yaitu mengenai pendekatan saintifik. Nah, pengertian pendekatan saintifik ini yaitu merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep,
kemudian hukum atau prinsip dengan melakukan tahapan-tahapan seperti mengamati, yaitu untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah. Yang kedua, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan data dengan berbagai teknik. Yang keempat, menganalisis data. Dan yang kelima, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Nah, pengimplementasian pendekatan saintifik ini telah dilakukan pada sekolah, akan tetapi pendekatan saintifik ini sulit untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan menurut salah seorang yang bernama Chin tahun 2014, itu karena kurangnya pengetahuan guru dalam membelajarkan peserta didik dengan menggunakan pendekatan saintifik serta berbagai hal lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik pendekatan saintifik. Di antaranya yaitu yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya itu keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Dan yang keempat, dapat mengembangkan karakteristik seorang siswa. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu mengamati atau observing. Itu di mana melalui pengamatan peserta didik dapat menemukan fakta bahwa terdapat hubungan antara objek pengamatan dengan materi pembelajaran yang sering dipelajari. Yang kedua yaitu menanya atau questioning. Itu kegiatan ini memiliki kaitan dengan diskusi terkait informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang ingin diperoleh, ataupun bentuk klarifikasi dari informasi yang belum jelas. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau mencoba atau experimenting. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggali atau mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Yang keempat, menalar atau associating, yaitu tahapan penalaran yaitu merupakan suatu proses berpikir yang logis dan sistematis terhadap fakta yang dapat diamati guna memperoleh simpulan dalam bentuk pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu mengomunikasikan atau communicating, yaitu peserta didik dapat mengkomunikasikannya dalam bentuk laporan ataupun makalah, di mana dalamnya memuat bagan, diagram, ataupun grafik. Pembahasan yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Menurut Hosman 2014 mengatakan bahwa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan keunggulan pendekatan tersebut. Beberapa tujuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelek. Yang kedua, bertujuan untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Kemudian adalah filosofi pembelajaran saintifik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sejak dari rahim ibunya tidak mengetahui apapun. Kemudian, ia dianugerahi dengan berbagai fasilitas dan perangkat untuk hidup sebagai manusia, sehingga manusia mampu mengarungi dunia ini dengan baik dan sukses. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 78, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, dari ayat di atas mengarahkan kepada umat manusia agar membiasakan diri untuk mengamati, karena salah satu fitrah yang ia bawa sejak lahir adalah cenderung menggunakan mata, terlebih dahulu baru hati ataupun kolbu. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka proses pembelajaran harus dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan ilmiah, karena pendekatan ini bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Proses pembelajaran harus terhindar dari sifat-sifat atau nilai-nilai non-ilmiah yang semata-mata berdasarkan intuisi, akal
akal sehat, prasangka, penemuan melalui coba-coba, dan asal berpikir kritis. Pembelajaran saintifik menurut Kemendikbud secara filosofi sesungguhnya didasari oleh pergeseran paradigma belajar abad 21. Ciri abad 21 ditandai dengan informasi, era komputasi, era otomasi, dan era komunikasi. Kemudian menurut penjelasan Kemendikbud juga melalui tim pusat kurikulum dan perbukuan bahwa pembelajaran saintifik adalah yang pertama pembelajaran yang logis, berbasis pada fakta, data, atau fenomena yang dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, hayalan, legenda, atau dongeng semata. Yang kedua adalah penjelasan guru, respons siswa, dan interaksi edukatif antara guru dan siswa terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Yang ketiga, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Yang keempat, mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. Yang kelima, mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola pikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran. Yang keenam, berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas namun menarik sistem penyajiannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Baik, yang selanjutnya contoh pengembangan bahan ajar. Yang pertama, pengembangan bahan ajar berbasis pendekatan saintifik pada pokok bahasa ekologi. Salah satu contoh yang sudah diteliti oleh Ilmi pada tahun 2014 pada siswa kelas 10 SMA Negeri Mumbul Sari Jember, bahan ajar yang dikembangkan berupa buku siswa dan buku guru. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan rata-rata validasi buku siswa oleh seluruh validator yang terdiri dari ahli materi, ahli pengembangan, ahli bahasa, dan ahli media dan 81,63% dengan kategori sangat baik. Rata-rata validasi buku guru oleh seluruh validator yang terdiri dari ahli materi, ahli pengembangan, ahli bahasa, dan ahli media adalah 78,58% dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas bahan ajar buku siswa dan buku guru yang telah dikembangkan adalah sangat baik dan siap dimanfaatkan di lapangan untuk kegiatan belajar mengajar. Terdapat peningkatan hasil belajar dengan rata-rata 36,92% dengan rata-rata hasil uji normalisasi GAIN sebesar 0,59 dengan kriteria sedang. Berdasarkan hasil penelitian, maka adapun saran bagi guru SMA, hendaknya bahan ajar yang dikembangkan ini dapat dijadikan sebagai buku pendamping dalam pembelajaran ekologi untuk kelas 10 digunakan pendekatan saintifik. Guru hendaknya selalu kreatif dan inovatif dalam menyusun bahan ajar yang menarik dan membantu siswa dalam belajar. Langkah-langkah pendekatan saintifik hendaknya dituangkan dengan lebih jelas dan dalam bahan ajar agar siswa lebih mudah dan lebih terlatih menerapkan langkah saintifik dalam pembelajaran. Yang kedua ada pengembangan modul berbasis pendekatan saintifik disertai glosarium tentang materi sistem ekskresi pada manusia untuk peserta didik kelas 8. Penelitian yang dilakukan oleh Sapitri dan kawan-kawan pada tahun 2017 berdasarkan pengembangan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa modul berbasis pendekatan saintifik disertai glosarium yang dikembangkan memiliki nilai rata-rata validasi sebesar 89,14% dan memenuhi kriteria valid. Modul berbasis pendekatan saintifik disertai
Glosarium yang dikembangkan memiliki nilai rata-rata praktikalitas guru dengan nilai sebesar 89,47% dan peserta didik dengan nilai sebesar 84,72% serta dinyatakan praktis. Modul berbasis pendekatan saintifik disertai glosarium dinilai berguna. Hal ini sesuai dengan pendapat Van der Arker pada tahun 2012 menyatakan bahwa kepraktisan mengacu pada tingkat pengguna atau pakar-pakar lain. Mempertimbangkan intervensi dapat digunakan dan disukai dalam kondisi normal. Niven dalam Rohmat pada tahun 2012 menyatakan bahwa kepraktisan berkaitan dengan pengembangan materi pembelajaran. Tingkat kepraktisan dilihat dari apakah guru atau pakar lainnya mempertimbangkan bahwa materi mudah dan dapat digunakan oleh guru dan peserta didiknya. Ketiga, ada pengembangan perangkat pembelajaran biologi berbasis pendekatan saintifik pada konsep ekosistem bagi siswa kelas sekolah menengah perdana. Penelitian ini dilakukan oleh Hala dan kawan-kawan pada tahun 2015. Perangkat pembelajaran berbasis pendekatan saintifik pada konsep ekosistem yang terdiri dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, buku siswa BS, dan lembaran kegiatan siswa LKS masing-masing memiliki nilai validitas sebesar 3,5% dengan kategori sangat valid. Derajat keterlaksanaan dengan kategori terlaksana keseluruhannya nilai rata-ratanya sebesar 2,0% dan nilai reliabilitasnya kategori reliable sebesar 1,00% sehingga perangkat ini telah memenuhi kriteria kepraktisan. Perangkat pembelajaran berbasis pendekatan saintifik pada konsep ekosistem memenuhi kriteria keefektifan. Hal ini berdasarkan pertama, pencapaian ketuntasan belajar secara klasikal dengan persentase ketuntasan 87,88%. Yang kedua, keaktifan siswa dikategorikan efektif karena siswa aktif melibatkan diri untuk setiap aktivitas dalam pembelajaran sesuai toleransi waktu ideal yang ditetapkan. Yang ketiga, respon siswa terhadap kegiatan belajar, buku siswa dan lembar kegiatan siswa, nilai rata-rata responnya 3,62% sehingga dinyatakan dalam kategori respon positif. Keempat, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran untuk setiap aspek nilai dan rata-ratanya 3,9% sehingga dinyatakan dalam kategori ini sangat tinggi. Baik, sekian penjelasan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Serta apabila ada yang ingin ditanyakan, kami akan membuka diskusi tanya jawab di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.